Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Salam sehat semuanya. Kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang TX khusus bagian RF-nya. Di kesempatan ini saya membuat TX RF-nya ini dan saya kerjakan pada kelas E. Ya, kelas E di penguatan kelas E. Ini TX aja tapi belum menggunakan ampli atau audio ya. Nah, nanti eh, ini hanya TX-nya aja, TX RF-nya aja. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman mau menggunakan konsep PWM bisa, atau teman-teman mau pakai OT juga bisa. Ini TX-nya aja, TX RF-nya aja. Ya, saya kerjakan ini karena saya menggunakan MOSFET. Jadi penggunaan MOSFET pada mode AM itu yang paling efisien adalah di kelas E ya. Salah satu syarat MOSFET dikerjakan di kelas E adalah tegangan biasnya atau tegangan VGS-nya itu di atas tegangan lini masanya. Misalkan tegangan lini masanya VGS-nya atau tegangan biasnya 5 volt, itu asalkan dia dikerjakan di 5 atau 6 volt ke atas itu sudah cukup ya, sudah cukup dikatakan kelas E ya. Itu garis besarnya. Tapi kali ini saya coba untuk yang lebih sederhana aja, teman-teman pasti bisa membuatnya jadi sebegitu simpelnya, sebegitu sederhananya, dan nanti teman-teman pasti bisa membuatnya. Ini sangat simpel teman-teman ya. Jadi ini saya menggunakan DDS SI 5153 nih. Kemudian langsung ke bagian buffer saya menggunakan BD139. Kemudian saya menggunakan drivernya pakai IRF 540. Panelnya pakai IRFP 250 atau apapun lah ya, tipe K boleh, IRFP 450, 250, 260, 150 boleh ya. Nah, tegangan satu dayanya 12 volt sama 20 volt. Yang ini ya. Kalau teman-teman nanti bisa nambahkan untuk panelnya disendirikan, bisa juga pakai 50 volt untuk panelnya aja. Kita skemanya aja langsung ke rangkaiannya ya. Jadi dari DDS, oh ya teman-teman bisa ganti DDS ini dengan VFO, sistem pakar yang beberapa video sebelumnya saya buat. Nah, coba nanti buka kembali link-link video sebelum ini ada. Nah, dari salah satu syaratnya ini nanti ini penguatannya ini sekitar 3 volt peak to peak ya. Kalau teman-teman ukur output dari VFO atau dari DDS ini pakai multicaster bisa, nanti pakai AC itu nanti pakai udah dibalik ya IN4148 itu menunjukkan di angka sekitar 1 hingga 1,5 volt, udah cukup untuk men-trigger biasnya dari BD139. Jadi dari DDS masuk saya kopel 104 masuk ke biasnya BD139. Biasnya BD139 itu saya kerjakan menggunakan R3K3 dari kolektor. Kemudian ke groundnya 330 ohm RFC. Kemudian ini saya menggunakan bifilar ya, bifilar 4 lilit cukup. Ini RFC-nya pakai toroid juga sekitar 12 lilit ya. Ini rangkaian masuk kopel 104 masuk ke basisnya gate-nya dari IRF 540. Saya langsung pakai RFC. Teman-teman bisa kerjakan di kelas pakai tegangan sendiri, pakai 7805 dikasih VR, nah itu nanti bisa juga seperti itu, tapi saya lebih sederhana pakai RFC aja 100 microhenry. Ini bekas-bekas di TV bekas lama juga banyak. Kemudian drainnya ini pakai push pull toroid ya, single edit. Sekundernya 2 lilit, primernya 1 lilit ya.
Kemudian airdropnya ke biasnya panel itu sekitar 2,5 hingga 10 ohm, ya tergantung nanti bagaimana mau penguatannya. Tegangan untuk driver ini saya menggunakan 20 volt, sama dengan nanti saya pakai pakai panelnya itu sama. Jadi tegangan satu dayanya ini 12 volt dan 20 volt aja. Jadi 20 volt untuk 12 itu untuk DDS, 20 volt untuk bagian driver, buffer driver sampai panel. Kita untuk coba aja ini. Nah, power supply ini saya menggunakan power supply yang seadanya ini, tapi teman-teman bisa bikin dari trafo biasa juga atau pakai power supply switching juga bisa. Nah, kita uji coba aja langsung ya. Kita coba aja langsung. Nanti kita di frekuensi 1 MHz hingga 4 MHz ya, atau sampai 8 MHz oke ya, atau 7 MHz ya. Kita hidupkan aja. Nanti kita hidupkan ini power supply-nya. Oke. Nah, untuk pertama kita di frekuensi 1 mega aja ya, 1 MHz ya. Kita lihat 1 MHz ini saya pakai skala 30, kalau dia mentok 30. Coba kita. Mentok ya. Kita pakai skala 300. 50 watt. Jadi IRP 250 tegangan 20 volt bisa narik 50 watt ya, 50 watt. Oke. Coba kita naikkan frekuensinya di 3,8 ya. 3,8 ya, 3,8. Kita lihat ya berapa watt, 40 watt ya. Semakin tinggi frekuensinya powernya semakin menurun. Oke ya, di 50 watt, 40 watt ya. Oke, di 4 ya, frekuensi 4 coba 4,1 ya, masih 35 watt ya, 30 watt. Oke, masih oke ya. Ini kebetulan saya pakai jepitan gini ya, bisa ganti-ganti panel. Nah, tentunya nanti teman-teman kalau mau nih jadiin TX ya. Kalau untuk audionya dari OT ya, tinggal ini aja diputus ini. Dari sini putus masuk ke OT ya. Jadi nanti OT kasih modulasi OCL, nah udah bisa buat ngebreak. Kalau pakai PWM, nanti ini bagian source-nya, meternya, source-nya ini diputus. Terus dikasih input inject source PWM. Ya gitu ya. Mudah. Nah, kita coba panel lain ya. Contoh MOSFET ini saya beli di online ya. IRP 250N harganya sekitar antara 10.000 hingga 20.000 ya. Teman-teman bisa dapetin ini mudah, banyak ya. Terus saya coba ini ada IRP 450N juga, tapi ini bukan IR. Logonya gambar kayak buku. Coba ya, kita coba aja 450N. Kita coba aja bisa jadi panel enggak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, banyak lah. Nah, ternyata bisa 30 watt, 25 watt, lumayan. 25 watt tuh ya. Oke. 25 watt. Ini kalau tipenya K ya, misalkan nih K. Nah, ini tadi tuh yang 450 ini juga saya beli di online, beli baru nih ya. Biasanya kayak gini agak bagus ya belakangnya. Tapi kalau belakangnya ada segi-seginya itu kebiasaannya kurang bagus. Nah, ini kita coba tipe K 2611 ya. Coba. Nah ya, kita coba berapa watt. Wah, lumayan. Ini biasanya tipe K ini 25 watt. Tipe K itu biasanya dia butuh tegangan drain yang agak tinggi ya. Kalau 20 ya memang gitu, tapi dia mampu untuk tegangan tinggi. Dia sampai 100 volt oke biasanya ya. Ini kalau untuk 20 volt 20 volt mampu cuma 25 watt.
Kita coba nih K2602 coba nih. Coba ya berapa watt. Ini lebih naik lagi ya, sekitar 25, hampir sama aja. Nah ini peka juga tapi K2847 ya. Ini yang nggak usah harus ada isolatornya, langsung tempel ke body ya bisa. K2847 ini banyak juga teman-teman breaker pakai ini ya. Kita coba berapa watt. Hampir sama aja tipe K ya. Nah, ya. Jadi ternyata kalau untuk tegangan rendah ya, rendah di bawah 50 lah ya, itu MOSFET seperti IRFP 250N itu bisa disarankan pakai yang itu. Jenis-jenis yang IRFP itu malah tegangannya nggak harus tinggi, tapi karenanya agak tinggi ya. Ini kali ini coba kita lihat, kan 30 volt. Tadi lihat ampernya, tuh kan, lumayan ya. Nariknya lumayan. Ini tipe itu berapa sih? MOSFET berapa itu tadi? Nih, ya ini di 4 MHz ya, di 4 MHz. 4,1. Nah, teman-teman juga ini kan saya bisa menjelajah ya frekuensinya. Oke, kita coba di frekuensi 7 ya. Di frekuensi 7 MHz. Nah, 7 ya, kita lihat ya. 7 berapa watt kita lihat. Nah, lumayan 10 watt. Tegangan 20, 10 watt. IRFP 250N. Oke. Jadi mampu kok. Coba kita coba frekuensi sampai 10 MHz ya. Oke, 10 MHz ya, coba nih. Ini yang nggak mampu ya. DDS-nya yang nggak mampu. Oke. Jadi coba 7 aja ya. Di frekuensi 7 DDS-nya. Ya gini, teman-teman, kenapa ini nggak pakai loading atau low pass atau band pass? Ya karena saya langsung dari turret ini kita anggap 50 ohm, jadi langsung ke beban dan 50 ohm. Kalau teman-teman misalkan nanti ya gini kan saya menjelajah ya frekuensinya dari 1 MHz hingga 7 MHz. Berarti nanti disesuaikan loadingnya, bisa menggunakan band pass, loading biasa sampai C atau Parco, atau teman-teman bisa juga pakai low pass ya, L1, L2, kemudian C1, C2, C3 gitu, biar spektrumnya nggak terlalu lebar, deviasinya terlalu lebar gitu. Nah, jadi TX ini sederhana ya, sederhana sekali ya. Jadi dari DDS dikuatkan buffer 1 BD139, drivernya IRF 540, final langsung ke ini, ke loading. Kemudian tinggal OT udah jadi ya, mudah sekali. Tegangannya juga sederhana, teman-teman bisa yakin saya bisa ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Sederhana sekali kan tegangannya gini ya. Oh ya, tadi saya belum menyelesaikan ini ya komponennya, saya ulangi lagi ya. Jadi ulangi lagi biar teman-teman apa namanya ingat ini, dari mulai dari DDS ya, ini saya matiin dulu. Koper 104, BD139, IRF 540. Nah ini saya menggunakan transformer ya. Ini apa, toroid yang kecil ya, cincin yang kecil. Ini sekundernya yang ke drainnya ini atau kolektornya di 2 lilit. Kalau yang outputnya ini ke sekundernya, ini yang primer 2 lilit, sekundernya itu 1 lilit, satu ke bisa ke ground atau ke emitornya. Kemudian saya drop mulai dari 2 ohm hingga 10 ohm. Ini saya jajar aja adanya ini, masuk ke bias atau gate ya. Drainnya ini saya menggunakan push pull juga. Ini karena saya tegangan di bawah 50, sekitar biar dapat 50 ohm, hitungannya sekitar primernya 2 lilit ya ke RFC, nanti ke OT atau ke tegangan, sekundernya nih 6 hingga 8 lilit.
langsung deh nanti ke loading atau nanti ke antena. Ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar. Ya tolong di share dan di subscribe. Ajak teman-teman sehobi seperti kita ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi teman-teman ikut senang juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat. Assalamualaikum.